atau berbagai ilmu yang terkait dengan ilmu-ilmu Al-Quran atau ilmu Allah yang membantu kita memahami ayat-ayat Al-Quran, maka para ulama menyebutkan bahwa ilmu yang paling menentukan terkait dengan seluruh ilmu-ilmu Al-Quran itu, ilmu yang paling urgen, yang paling penting, itu adalah ilmu yang terkait dengan turunnya Al-Quran, ilmu yang terkait dengan nuzulul Quran. Apa sebabnya hadirin jamaah maghrib? Karena orang yang tidak percaya, katakan begitu ya, terhadap turunnya Al-Quran, maka sebenarnya semua pembahasan terkait dengan ilmu-ilmu Al-Quran, termasuk Al-Qurannya sendiri, maka itu pasti tidak percaya. Itu juga berarti bahwa keimanan seseorang itu pasti tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu keimanan terpenting atau biasa disebut sebagai rukun iman bagi kita umat Islam itu adalah percaya kepada kitab suci, percaya kepada Al-Quran dan kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi problem memang, yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara wahyu itu diberikan kepada seorang nabi dan rasul, sementara hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Dia tidak berada pada ruang, tidak berada pada waktu tertentu ya. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa kalau ada yang berpandangan bahwa Tuhan itu ada di langit sana dan yakin bahwa Tuhan ada di langit, maaf kalau saya mengatakan akidahnya itu tidak benar. Apa sebabnya? Karena itu berarti menempatkan Tuhan pada satu tempat, sementara Tuhan itu tidak terbatas pada ruang, tidak terbatas pada waktu. Sementara yang akan menerima wahyu, yang akan diberikan wahyu oleh Allah itu adalah manusia biasa seperti kita yang terbatas pada ruang dan waktu. Bagaimana cara menurunkannya itu? Dan juga jangan kita artikan menurunkan di sini adalah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Bukan seperti itu yang difahami oleh para ulama kita. Itulah sebabnya keimanan kepada wahyu, kepada Al-Quran, kepada kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya, apalagi kepada Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah salah satu keimanan terpenting. Dan itu adalah bahasan paling pokok di dalam ilmu-ilmu Al-Quran atau di dalam ulumul Quran. Makanya kalau kita membuka ulumul Quran, pembahasan awal itu yang pertama adalah nuzulul Quran. Itu adalah turunnya Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin jamaah maghrib, terkait dengan persoalan ini ada satu pembahasan yang oleh An-Nawawi menjadi kajian penting di dalam persoalan akidah, yang oleh beliau diberi judul dengan Babu Bad'il Wahyi ila Rasulillah SAW, yaitu pembahasan terkait dengan wahyu pertama atau awal diturunkannya wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW. Riwayat ini disampaikan oleh Urwah bin Zubair. Beliau mengatakan bahwa anna Aisyah zaujan Nabi SAW akhbaratu annaha qalat,
Urwah pernah bercerita bahwa Aisyah, istri Nabi SAW, memberikan informasi kepada dia, kepada Urwah bin Zubair, annaha qalat, bahwa Aisyah pernah mengatakan, kana awwalu ma budiya bihi Rasulullah SAW minal wahyi ayyura minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqa fin naum, bahwa apa yang pertama atau yang pertama diturunkan kepada Rasulullah SAW berupa wahyu itu adalah ar-ru'ya as-sadiqa minan finaum, itu adalah mimpi benar, mimpi yang pasti benar yang dilihat oleh Rasulullah SAW ketika dia sementara tidur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.